Anda masih bersama kami di segmen Money Talks CNBC Indonesia dan kami akan lanjutkan dialog bersama dengan Herman Susetio, Custom Payment Head UOB Indonesia. Pak Herman, melanjutkan dialog kita dari sebelum jeda tadi. Kalau menurut Anda, apa kunci utama untuk pengembangan bisnis kartu kredit ke depan, baik kartu kredit personal ataupun kartu kredit korporasi? Ya, yang pastinya kita benar-benar memiliki customer centric fokus, ya, di mana kita melihat semua pengembangan bisnis, semua pengembangan produk itu ditujukan untuk menjawab kebutuhan customer kami. Lalu kalau kita bicara mengenai pengembangan bisnis, yang pertama itu adalah yang pasti kita harus lakukan adalah inovasi produk. Ya, di mana kalau UOB Indonesia kita sudah melakukan beberapa revamp kartu-kartu kita dari segi value proposition-nya untuk memastikan bahwa kartu-kartu kita bisa menjawab kebutuhan customer. Lalu dari segi pemasaran dan promosi, kita melihat bahwa UOB Indonesia bersama UOB di ASEAN itu selalu mengedepankan ASEAN Connectivity, ya, di mana kita mau mempromosikan bahwa ini adalah regional bank, di mana kita bisa meleverage each other supaya kita bisa menjalankan suatu promosi yang lebih besar. Ya. Lalu dari segi pengembangan inovasi dan teknologi, ini menjadi suatu penting. Salah satu contohnya adalah bagaimana pengembangan digital apps kita, yaitu Tomorrow, ya, di mana kita semakin mengembangkan fitur-fitur yang ada. Lalu dari yang terakhir, yang tidak kalah penting dari semua adalah sumber daya manusia. Ya, kita melihat ini sangat-sangat penting untuk pengembangan bisnis, di mana UOB sebagai bank regional, kita juga mengedepankan bukan hanya dari segi training, lalu kita juga memiliki suatu kegiatan secara khusus di mana kita melakukan best practice sharing dengan negara-negara lain. Ya. Baik, lalu bagaimana cara UOB mengoptimalisasi ekosistem digital untuk bisa mendukung peningkatan jumlah pengguna? Ya. Kita memiliki satu aplikasi digital yaitu Tomorrow Apps, di mana di dalamnya itu fitur-fiturnya sangat-sangat advance, ya, sangat-sangat menarik, dan saya rasa sangat berguna untuk nasabah-nasabah kita. Itu kita memiliki satu fitur yaitu Rewards Plus. Apa saja yang bisa didapat di Rewards Plus ini banyak sekali tentunya, ya. Salah satu contohnya adalah customer dapat meredeem rewards-nya secara online langsung lewat aplikasi. Dan Rewards Plus ini juga memiliki satu fitur di mana apabila nasabah-nasabah kami berpergian ke negara-negara ASEAN, semua offer-offernya itu akan secara khusus terupdate. Ya, jadi kalau misalkan sedang traveling ke Singapura, offernya itu akan muncul sebagai offer yang di Singapura. Jadi benar-benar relevan dengan geolocation-nya customer-customer kami. Kalau kita lihat fiturnya juga yang lain adalah bisa merubah transaksi menjadi installment, ya, menjadi cicilan, pengaturan limit, lalu bisa blok kartu juga dengan lewat aplikasi. Kita lihat secara partnership-nya juga di UOB Tomorrow ini kita memiliki 45 strategic partner secara ASEAN, ya. Dan yang penting kita melihat dari semuanya itu adalah kita mau pastikan bahwa adanya seamless customer experience pada saat menggunakan Rewards Plus. Ya. Baik, mungkin boleh dijelaskan Pak, sejauh ini seperti apa sih tren volume transaksi hingga nominal transaksi pada bisnis kartu kredit perseroan dan akan seperti apa nantinya? Kita melihat pertumbuhannya cukup bagus. Jadi kalau kita lihat bahwa pertumbuhan transaksi kartu kredit itu di angka sekitar 20-an%. Ya, jadi kita melihat sangat-sangat sehat pada saat kondisi perekonomian seperti ini. Ya, dan kedepannya saya melihat bahwa tren ini akan tetap strong, ya, di-expect akan growth-nya sekitar 20-an%. Baik, selain fokus untuk ekspansi bisnis, bagaimana langkah mitigasi risiko yang dipersiapkan UOB untuk memastikan kualitas kredit dari aset di bisnis kartu kredit ini juga bisa terjaga dengan baik? Ya, ini salah satu faktor yang penting pada saat kita menjalankan bisnis kartu kredit, ya, di mana prinsip kehati-hatian itu menjadi sesuatu yang mutlak, di mana kita melihat pada saat kita acquire new customer, itu jadi penting bahwa kita harus tahu profil customer ini dulu. Ya, kita pastikan bahwa customer memang mempunyai capability, mempunyai kemampuan untuk membayar dan mengerti cara penggunaan kartu kredit. Ya, jadi edukasi juga menjadi penting bahwa
ketentuan, kewajiban kartu kredit itu harus dimengerti oleh customer. Kita memiliki beberapa tools ya penting untuk pada saat kita onboarding ke customer baru, di mana kita memiliki scoring model, lalu juga kita memanfaatkan data dari kredit bureau. Itu dari segi acquisition monitoring. Lalu penting sesudah customer ini onboard sebagai nasabah kita, penting kita melakukan periodic monitoring juga. Kalau di kartu kredit, yang salah satu yang sering kita lakukan adalah periodic monitoring mengenai kredit limitnya. Kredit limitnya apakah itu sesuai, apakah itu digunakan dengan baik. Di situ kita bisa menerbitkan suatu assessment mengenai tingkat kesehatan nasabah-nasabah kita, yang dimana biasa kita sebutnya risk levelnya didetermine dari dengan behavior customer tersebut. Jadi menjadi penting bahwa kita terus monitor customer kita. Baik, lalu apa saja peluang-peluang lain untuk bisnis kartu kredit yang menjadi ekspektasi UOB? Kita melihat karena kedepannya masih sangat promising di bisnis kartu kredit ini, lalu kita melihat bahwa dengan adanya support dan guidance dari regulator kita, ya dalam hal ini adalah Bank Indonesia, dari OJK, dan juga Asosiasi Kartu Kredit, ya di mana kita mendapatkan arahan-arahan, lalu juga dengan regulasi yang tepat, di mana ini akan mensupport untuk perkembangan kartu kredit ke depannya. Kolaborasi antara penerbit kartu kredit juga menjadi penting, karena kita melihat bahwa ini bukan hanya dari segi kompetisi aja, namun beberapa hal kita harus tangani bersama. Seperti contohnya recently ada beberapa insiden juga ya terkait dengan fraud dengan kartu kredit. Jadi ini adalah suatu usaha bersama bagaimana kita bisa memitigasi. Fraud itu kalau kita lihat dari jumlahnya memang tidak besar ya, angkanya mungkin di 0, something gitu ya. Tapi ini benar-benar meng-create suatu inconvenience untuk pengguna kartu kredit. Another thing yang menurut saya juga penting adalah kita melihat perkembangan teknologi. Jadi kita memastikan bahwa perkembangan itu sejalan dengan kita selalu bisa menerbitkan produk-produk dengan fitur-fitur yang selalu sejalan dengan perkembangan teknologi. Baik, lalu bagaimana dengan tantangan-tantangan yang harus dicermati? Kalau tantangan kita ngelihat bahwa level kompetisi semakin ketat, ya. Jadi kita semakin harus bisa mengedepankan inovasi-inovasi di mana kita bisa tampil lebih baik lagi dari sebelum-sebelumnya. Baik, lalu seperti apa harapan UOB untuk dukungan dari regulator? Yang kita butuhkan adalah bagaimana regulator bisa menstimulus perkembangan dengan growth dari bisnis kartu kredit ini juga, supaya kita bisa tumbuh dengan baik dengan nilai titik yang sehat dari segi NPL. Baik, kita harapkan ini juga bisa menjadi pertimbangan regulator yang mungkin menonton program kita siang ini. Sekali lagi terima kasih Pak Herman Susetio, Cards and Payment Head UOB Indonesia, sudah bersama kami di studio CNBC Indonesia kali ini. Semoga dilancarkan untuk semua target pengembangan bisnis kartu kredit di UOB. Terima kasih.